الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فقبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون وقال في آيات القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wa'asyiral muslimin sidang jemaah rahimakumullah Masjid Jami' Mardatillah yang dimuliakan Allah. Mengawali khutbah yang singkat, khatib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri pribadi khatib, untuk senantiasa berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, dengan ma'unah Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini masih diberikan nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, hingga dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid yang mulia ini, melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat Jum'ah secara berjamaah. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kepadanya, pada keluarganya yang mulia, kepada sahabatnya yang mengikuti dalam kebaikan ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan dengan memperbanyak bersalawat kita kelak akan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Wa'asyiral muslimin majelis Jumat rahimakumullah, sebelum Ramadan kita selalu menantikannya. Sebelum Ramadan datang kita selalu menantinya dengan penuh kerinduan. Setelah ia pergi meninggalkan kita, saatnya kini kita bermuhasabah dan mengingat-ingat kembali apa yang telah kita lakukan pada bulan yang penuh keberkahan itu. Apabila kita telah beramal dengan baik selama Ramadan, marilah kita pertahankan dan tingkatkan setelah Ramadan berlalu. Jika kita termasuk orang-orang yang lalai dalam melakukan kewajiban atau teledor dalam menjauhi larangan selama Ramadan, marilah kita segerakan diri kita untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Segera kita perbaiki diri kita sebelum maut menjemput. Wa'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, meskipun bulan yang penuh ampunan, rahmah dan pelipat gandaan pahala itu telah berlalu, akan tetapi waktu untuk melakukan kebaikan tidaklah pernah berlalu kecuali dengan kematian. Siam dan qiyam telah dianjurkan sepanjang tahun. Puasa dan berbagai ibadah yang lain tetap diperintahkan di luar Ramadan. Islam memberikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan dan melestarikan ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Dalam sabdanya, "Man shoma Ramadan, summa atba'ahu 6 min Syawalin, kana qasyamin dahri." Rawahu Muslim.
yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Di samping itu juga ada puasa sunnah Senin Kamis, ada puasa sunnah 3 hari Al-Yamul Al-Bait pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Dan ada beberapa puasa sunnah yang lainnya. Rasulullah SAW juga menganjurkan agar kita melakukan salat malam sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadan. Baginda Nabi SAW bersabda, rahimallahu rajulan qama minal laili fa shalla wa ayqaja imra'atahu fa shallat fa in abatna duha fi wajhiha al-ma'a wa rahimallahu ra'atan qamat minal laili fa shallat wa ayqajat zawjaha fa shalla fa in aba nadajat fi wajhil ma'a, rawahul Abu Dawud. Yang artinya, semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam kemudian ia salat dan membangunkan istrinya. Jika istrinya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam kemudian ia salat dan membangunkan suaminya. Jika suaminya menolak, ia percikan air ke wajahnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Segerakanlah diri kita untuk terus berbuat baik dan melakukan berbagai ketaatan. Mumpung kita masih muda, kita manfaatkan masa muda kita untuk berbuat baik sebelum kita tua. Senyampang kita sehat, kita manfaatkan masa sehat kita untuk berbuat baik sebelum kita sakit. Mumpung punya kesempatan, kita manfaatkan masa sempat kita untuk berbuat baik sebelum datang kesibukan dan kesempitan. Selagi kita hidup, kita manfaatkan masa hidup kita untuk berbuat baik sebelum kita mati. Dunia adalah waktu untuk beramal dan akhirat adalah waktu untuk mempertanggungjawabkan amal. Penyesalan di akhirat tiada guna dan manfaat. Jangan sampai kita tergolong mereka yang mengatakan di akhirat, ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Az-Zumar ayat 56. Artinya, wallahu alam, amat besar penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajiban kepada Allah. Atau termasuk mereka yang kita melihat ajab mengatakan, lau annali qarratan fa akuna minal muhsinin. Yang artinya, wallahu alam, seandainya aku dapat kembali ke dunia, niscaya aku akan termasuk orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Az-Zumar ayat 58.